Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak semua. Sore, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri nih terlebih dahulu. Nama Ibu Arika Putri Afriani, boleh kalian panggil Ibu Arika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada langkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin Gazi selaku ketua kelas boleh mimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Udah selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Gazi yang sudah membantu teman-teman untuk memandu jalannya berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengabsen teman-teman semua ya. Oktantia hadir? Hadir, Ibu. Oke, Indana? Natasha? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Gazi? Hadir. Sanata? Hadir, Ibu. Balkis? Hadir, Bu. Rina? Hadir, Bu. Indira? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Ibu. Baik, berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sesuai dengan materi yang kalian lihat di depan, kita bakal belajar apa? Sistem pernapasan manusia. Nah, pintar. Kalau dari materi sebelumnya, yaitu tentang materi apa minggu kemarin? Sistem pencernaan. Nah, kalau kalian masih ingat nggak nih teman-teman semua, organ apa sih yang berperan dalam sistem pencernaan, namun juga berperan juga nih dalam sistem pernapasan? Kerongkongan. Ya betul, yang lainnya? Mulut. Betul, masih betul juga ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu harapkan teman-teman semua itu bisa mampu menjelaskan pengertian, struktur dan fungsi organ sistem pernapasan, bagaimana mekanisme pernapasan berlangsung pada manusia, serta menganalisis gangguan atau kelainan nih pada sistem pernapasan manusia. Nah, sesuai dengan judulnya nih, kita pretest terlebih dahulu. Coba scan aku. Scan ya. Bukan. Scan ininya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Berarti Bisa. kerja kelompok ya, Bu? Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Wifi-nya lemot, Bu. Iya, Bu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Udah, pada bisa semua? Belum. Udah. Udah. Belum. Ada yang masih belum? Belum, Bu. Udah. Nah, jadi pretest ini tuh dimaksudkan untuk membentuk kelompok kalian nanti. Jadi, kelompok kalian akan dibentuk berdasarkan poin-poin yang kalian dapatkan selama kalian pembelajaran pada hari ini. Iya, jadi Ibu harapkan kalian menjawab dengan jujur dan sebisa kalian aja. Sebelum itu, Ibu bakal mantau kalian dari gawai Ibu, siapa aja yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum. Waktu pengerjaannya itu cuma 2 menit. Ya, waktu pengerjaan cuma 2 menit, jadi 2 menit Ibu mulai dari sekarang. Gampang kok kan, Pilgan. Semenit lagi ya anak-anak.
Oke Bu, satu lagi Bu. 30 detik lagi. Kok bisa disapu? Ya, sudah ya? Sudah ya, langsung dikumpulkan. Sudah semua? Beneran udah semua? Nah, baik, karena sudah semua, jadi pembagian kelompoknya nanti di akhir kita belajar dulu dari materi yang Ibu berikan, yaitu mengenai sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan itu? Jadi, sistem pernapasan merupakan organ yang berperan dalam proses menghirup udara yang terdapat oksigen di lingkungan sekitar kita dan dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida. Apa aja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan? Yang pertama, hidung. Teman-teman semua pada punya hidung kan? Punya. Alhamdulillah. Jadi hidung dan rongga hidung itu merupakan sistem utama dalam sistem pernapasan manusia. Rongga hidung memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain selaput lendir, rongga hidung juga memiliki kelenjar serosa, rambut pendek dan tebal yang berfungsi sama untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke hidung atau sistem pernapasan. Terus di rongga hidung juga terdapat konka. Apa sih konka? Konka itu terdiri dari 3 lapisan. Jadi konka itu merupakan lipatan tulang yang berbentuk lipatan yang ada di dalam rongga hidung. Tulang ini, lipatan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Konka berfungsi untuk memperluas bidang permukaan dari rongga hidung sehingga penyerapan dari udara itu masuk udara ke sistem pernapasan itu lebih efisien. Terus selanjutnya itu ada faring atau tekak. Faring itu terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak ini tersusun dari otot lurik dengan panjangnya kurang lebih dari 4 cm. Tekak merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Kalau kalian lihat dari gambar, ada 3 bagian dari faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kalau nasofaring itu benar-benar hanya perbatasan dari rongga hidung, bagian hidung ke rongga tenggorokan. Sedangkan kalau orofaring itu bagian yang memisahkannya dari sistem pernapasan, dari pernapasan kita ke sistem pencernaan, itu dari mulut. Kalau laringofaring itu yang bagian bawah yang dekat dengan laring. Nah, laring yang tadi seperti kalian sebutkan, laring atau tenggorokan itu merupakan salah satu bagian yang berperan dalam sistem pernapasan, namun juga berperan dalam sistem pencernaan. Nah, laring ini memiliki katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis pada laring ini berperan untuk menutup saat kita sedang berbicara maupun sedang menelan makanan. Jadi, misalkan kita tidak sedang menelan makanan, epiglotis ini akan selalu terbuka, tidak menutup. Tapi kalau kita sedang menelan makanan, epiglotis ini akan tertutup sehingga teman-teman tidak tersedak. Kalau teman-teman pernah kan terasa kalau lagi ngomong sambil makan itu tiba-tiba tersedak, yang keluar dari hidung nasi. Iya, makanannya. Pernah ya? Nah, jadi itu ya. Jadi kita tuh juga mempunyai cara untuk mengatur peristiwa membuka tutupnya epiglotis ini. Terus kita lanjutkan ke trakea. Trakea ini merupakan tenggorokan berupa pipa yang panjangnya itu kurang lebih 10 cm. Dinding tenggorokan atau dinding dari trakea ini dilapisi oleh cincin tulang rawan, terus memiliki dinding yang tipis dan kaku.
pada bagian dalam rongga terdapat epitel yang bersilia, di mana silia-silia ini tuh berperan sama di mana untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi bukan hanya di dalam rongga hidung saja nih, ternyata sistem udara yang masuk itu diseleksi, tapi di dalam juga tuh masih diseleksi di trakea misalnya kan. Nah, lanjut ke bronkus dan bronkiolus. Nah, berarti kalau sudah masuk ke bronkus atau bronkiolus itu sudah masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu diselimuti oleh pleura yang merupakan selaput tipis yang membantu paru-paru agar tidak bergesekan dengan organ-organ yang dalam tubuh kita. Di sini ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus itu kita sebut seperti kakak ya. Kalau bronkiolus itu seperti adik. Bronkus itu adalah cabang utama dari trakea yang membawa udara ke paru-paru. Nah, bronkus itu ada dua cabang, di mana dia bisa ke arah kanan, paru-paru kanan, dan ke arah kiri, paru-paru kiri. Sedangkan bronkiolus itu adalah cabang yang lebih kecil dari bronkus. Kalau bronkus itu memiliki cincin tulang rawan, sedangkan bronkiolus itu tidak punya. Jadi dia lebih halus daripada bronkus. Terus bronkiolus ini juga membawa udara langsung ke alveolus. Nah, selanjutnya itu yang terakhir berarti alveolus. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantong ataupun gelembung yang berguna untuk tempat pertukaran gas. Alveolus itu memiliki banyak pembuluh kapiler. Apa sih fungsi pembuluh kapiler dalam alveolus dan bagaimana sih sistem pertukaran gas di dalam alveolus? Jadi begini, gas oksigen yang dibawa dari udara luar masuk ke dalam paru-paru dan masuk ke alveolus itu akan melakukan pertukaran dengan pembuluh kapiler atau darah yang membawa karbon dioksida dari tubuh. Jadi ketika pembuluh darah ini membawa darah yang berisi karbon dioksida, dia akan melepaskan karbon dioksida tersebut ke alveolus dan alveolus akan melepaskan oksigen sehingga ditangkap oleh darah. Jadi alveolus membawa karbon dioksida kembali keluar dan darah membawa oksigen ke dalam sel tubuh. Mengerti? Nah, di sini lanjut ke mekanisme pernapasan. Pernapasan seperti yang tadi yang merupakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan itu dibagi menjadi dua ternyata, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Kalau pernapasan luar atau eksternal itu terjadi pertukaran udara di dalam alveolus dengan pembuluh kapiler. Jadi tadi yang seperti Ibu jelaskan di alveolus tadi itu termasuk pernapasan luar, yaitu eksternal. Sedangkan kalau pernapasan dalam itu adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi kalau pernapasan dalam itu merupakan pembuluh darah atau pembuluh kapiler yang tadi membawa oksigen itu masuk lagi ke dalam tubuh yang bertukar oksigen dengan sel-sel tubuh yang lain. Terus keluar masuknya udara dalam paru-paru itu dipengaruhi dari perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Nih, jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Ingat, jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Nah, proses ini tuh melibatkan dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan menghirup udara dan ekspirasi merupakan mengeluarkan udara. Nah, ini sama, cuman ini bentuk gambarnya aja. Di sini seperti tadi, kalau inspirasi udara masuk, terus ciri-cirinya itu rongga dada ini akan mengembang, diafragma ini akan berkontraksi dan bergerak turun. Terus kalau ekspirasi itu udara keluar, di mana diafragma itu relaksasi, rongga dada akan mengempis. Nah, pernapasan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan selain internal dan eksternal. Pernapasan juga dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yang kita bahas adalah pernapasan dada. Pernapasan dada ini dilalui dalam dua proses, ada dua siklus juga sama seperti biasanya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pertama-tama kita akan membahas inspirasi terlebih dahulu. Pertama-tama, otot interkostal akan mengangkat tulang rusuk, memperluas ruang dada ke samping dan
ke depan. Kemudian adanya pergerakan sternum yang bergerak ke depan. Sternum itu apa? Sternum itu bagian tulang dada di tengah. Kalau kalian pegang dada kalian, tengah-tengah ada keras. Nah, itu namanya sternum atau tulang dada. Jadi, tulang dada ini akan meningkat dan meningkatkan volume ruang dada karena dia bergerak ke depan. Volume dada yang membesar menurunkan tekanan dalam paru-paru sehingga udara masuk. Tadi tekanan di rongga dada, di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Nah, kemudian diafragma sedikit berkontraksi dan turun memperluas ruang paru-paru bagian bawah. Jadi, kalau kita menghirup udara lewat hidung, kan yang mengembang apa? Dada. Terus perutnya mengempis. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi berarti kebalikannya ya, di mana otot interkostal ini akan berhenti berkontraksi dan menyebabkan tulang rusuk ini turun kembali ke posisi semula. Tekanan dalam paru-paru akan meningkat lebih tinggi dari tekanan di luar tubuh sehingga udara didorong keluar. Pada pernapasan yang lebih dalam pada aktivitas berat, otot akan menarik tulang rusuk itu lebih ke bagian bawah dan ke dalam. Jadi saat kita berlari atau melakukan olahraga yang berat, kan kita pasti napas itu ngos-ngosan ya. Nah, itu tuh bakal menyebabkan otot-otot interkostal internal itu akan berkontraksi lebih kencang lagi sehingga tulang rusuk itu akan narik ke bawah dan ke bagian dalam. Otot-otot yang berkontraksi akan mempercepat proses ekspirasi, mendorong udara keluar dari paru-paru melalui saluran pernapasan. Jadi saat kita mengeluarkan napas dari pernapasan dada akan mengempis dan perut perut akan mengembang. Nah, tadi kan pernapasan dada, sekarang pernapasan perut. Sama seperti pernapasan dada, cuman bedanya kalau pernapasan perut itu lebih cenderung menggunakan otot-otot diafragma daripada otot-otot dari tulang rusuk atau interkostal. Jadi kalau kita melakukan pernapasan perut itu perutnya yang akan mengembang daripada dadanya. Sedangkan kalau melakukan pernapasan dada itu dadanya yang mengembang kalau saat melakukan inspirasi. Terus pernapasan perut itu terjadi saat kita lagi berbaring, misalnya lagi tiduran. Nah, kan kalau kita tiduran, siapa yang di sini malam-malam keluar cuma lihat ibu bapaknya lihat perutnya naik apa turun. Nah, itu sama kayak itu ya. Jadi kalau saat kita berbaring itu yang terjadi itu pernapasan perut seperti itu. Sama di mana ini diafragma yang akan berkontraksi dan bergerak ke bawah. Diafragma itu apa? Diafragma itu otot yang ada di bawah paru-paru yang berbentuk kubah. Jadi dia yang akan bergerak ke bawah sehingga menekan organ perut di mana perut ini akan membuncit gitu. Terus volume rongga dada yang akan bertambah, tekanan dalam paru-paru akan menurun sehingga udara akan masuk ke sistem pernapasan, ke paru-paru. Nah, selain inspirasi juga melakukan ekspirasi dong. Nah, ekspirasi ini berlawanannya berarti diafragma akan berrelaksasi dan bergerak kembali ke atas sehingga perut mengempis. Kemudian volume rongga dada akan berkurang di mana tekanan dalam paru-paru ini akan meningkat sehingga udara terdorong keluar. Nah, berarti kalau sudah sampai di gangguan, kita sudah sampai di bab terakhir dari penjelasan Ibu. Adapun beberapa gangguan yang Ibu masukkan, gangguan sistem pernapasan yang Ibu masukkan dalam PPT. Yang pertama ini ada asma. Asma inilah penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan saluran napas akibat hiperaktivitas dari bronkus. Nah, gejala dari asma itu seperti sesak napas, terus dada terasa berat, mengi dan batuk. Kalau kalian kurang tahu sama mengi itu bunyi saat kita bernapas. Iya, mungkin kalian punya teman atau kerabat atau orang lain yang pernah asmanya kambuh terus waktu dia bernapas tuh berbunyi kayak ngik-ngik gitulah. Nah, asma ini juga dipicu dari beberapa faktor, itu faktor genetik dan lingkungannya.
Nah, terus penanganan asma itu ada beberapa yang bisa dilakukan, itu obat pengontrol dan obat pereda. Selain itu penting juga untuk menghindari paparan dari pemicu dan menggunakan masker saat terpapar iritan atau polusi udara. Nah, selanjutnya ada faringitis. Oh, sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu di sini. Kalau di sini kan dilihat dari gambar kan, bedanya orang yang terkena asma dan orang-orang yang normal tanpa terkena asma. Ini di sini kalau terkena asma itu dia mengalami penyempitan, sedangkan kalau orang normal itu seperti ini. Selanjutnya itu ada faringitis. Kalau faringitis itu peradangan pada faring atau tenggorokan yang umumnya terjadi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pharyngitis. Gejalanya itu seperti sakit tenggorokan, kesulitan menelan, demam, batuk, pilek, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini contohnya kalau orang normal, sedangkan ini kalau orang penderita dari faringitis. Umumnya itu bisa disebabkan oleh virus atau bakteri tadi, Streptococcus, terus serta bisa dipicu oleh alergi seperti asap rokok dan reflux asam lambung. Reflux itu apa? Naiknya asam lambung ke atas atau bisa kita sebut dengan GERD. Terus faringitis ini, faringitis bakteri itu memerlukan antibiotik seperti amoxicillin dan erythromycin, tapi juga penting untuk berkonsultasi ke dokter. Sedangkan faringitis yang akibat iritasi atau alergi itu dapat diatasi dengan menghindari pemicu seperti asap rokok dan alergen. Yang terakhir itu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada saluran udara utama atau bronkus yang menyebabkan batuk berkepanjangan dan produksi lendir berlebih. Tadi kan kalau kalian masih ngeh, asma dan bronkitis itu sama-sama menyerang bronkus. Kok sama-sama menyerang bronkus tapi namanya beda sih? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi kalau asma dia menyerang bronkus, di mana bronkus itu mengalami pembengkakan atau peradangan dan penyempitan, sehingga orang-orang yang terkena asma itu cenderung memiliki gejala sesak nafas dan batuk. Sedangkan orang-orang yang terkena bronkitis itu di mana adanya peradangan pada bronkus, sehingga memproduksi lendir berlebih. Orang-orang yang terkena bronkitis ini akan ditandai dengan sesak napas namun batuk berdahak. Nah, jadi kalau misalkan asma itu penyempitan karena adanya pembengkakan atau peradangan, tapi kalau bronkitis ini itu disebabkan karena produksi lendir yang berlebih sehingga orang-orang ini bisa batuk-batuk berdahak seperti itu. Nih, bronkitis itu dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Kalau bronkitis akut itu disebabkan oleh virus seperti flu atau pilek. Kemudian kalau bronkitis kronis disebabkan karena adanya paparan iritan seperti asap rokok ataupun polusi udara. Gejala umumnya tadi sudah Ibu sebutkan seperti batuk berdahak, sesak napas, demam ringan hingga tinggi. Kemudian bronkitis akut ini sembuh dengan istirahat dan cairan cukup serta uap ataupun oksigen yang baik gitu, serta adanya obat pereda nyeri ataupun antibiotik. Sedangkan untuk bronkitis kronis itu memerlukan peralatan dokter yang lebih baik lah daripada penanganan secara pribadi. Oke, sudah selesai pemaparan materi dari Ibu. Sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Di sini kita akan bermain kartu. Iya, kita bermain kartu di sini. Ini kartunya disebut kartu piri. Apa piri? Pikir sendiri. Nah, Ibu akan membagikan teman-teman kartu ini, di mana setiap anak akan mendapatkan 3 kartu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Boleh. Enggak boleh. Jangan dibuka dulu. Iya. Ya,
jangan dilihat dulu. Nah, udah dapet ya semuanya? Di sini ada, kalau kalian buka, sekarang kalian boleh buka kartunya. Kalau kalian buka kartunya, di bagian bawah kanan kartu ada nomor. Nomor 1 sampai 12. Kalau kalian dapat kartunya, misalkan nomor 1, kalian nomor 2. Nah, kalian, ibu akan menyebutkan nomor kartunya. Jadi, kalian akan mempunyai kartu mungkin dari 4 atau 3 atau 2 dari kalian itu akan memiliki kartu dengan pertanyaan yang sama. Tapi bisa juga kalian cuma bisa mendapatkan satu pertanyaan yang sama. Ngerti? Nah, saat ibu mengumumkan nomornya, misalkan nomor 6. Terus kalian akan tunjuk tangan. Ibu minta untuk menjawab pertanyaannya. Menjawab pertanyaannya itu, tapi duluan. Misalkan nih, Natasha dan Indira. Natasha dan Indira mendapatkan nomor 2. Nah, kan tunjuk tangan nih. Ibu beri waktu 10 detik, akan ibu hitung. Siapa duluan yang menunjuk tangan, itu akan mendapatkan poin. Oke? Tapi Natasha wajib tetap menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Tapi bisa ditambahkan atau menjawab pertanyaan yang sama, namun lebih baik ditambahkan karena yang mendapat poin akan orang yang menjawab pertama kali. Itu Indira misalkan. Ngerti? Nah, nanti poinnya akan ibu catat di buku ya. Nih, sekarang coba nomor 8. Tunjuk tangan. Yang dapat nomor 8 siapa? Yang dapat nomor 8 siapa? Kamu sendirian? Oh ya udah, kamu sendirian. Berarti kamu sama dengan ibu mendapatkan nomor 8. Jadi ibu akan bermain juga bareng kalian ya. Enggak dong, tapi kan berarti ibu nyuruh dia yang jawab. Nyuruh Tia yang jawab. Tia udah siap ya jawabannya? Ibu hitung sampai 5 apa sampai 10? 5 aja. Ya udah ya, ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya Tia? Oke, kan pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan kontrak? Ya. Kontrak itu struktur berbentuk lipatan atau tonjolan di dalam rongga hidung. Biasanya itu berfungsi untuk memperluas permukaan rongga hidung sehingga udara bisa masuk lebih efisien ke dalam saluran pernafasan, Ibu. Oke. Benar ya. Benar kalau kontra itu tuh merupakan tulang ataupun rongga ataupun lipatan yang berfungsi untuk memperluas permukaan atau bidang dari rongga hidung. Kemudian nomor 8 udah selesai, udah angus. Kita lanjut ke nomor 10. Oh, banyak nih. Ya, nomor 10. Udah ingat ya jawabannya? Ibu bakal hitung juga sampai 5 untuk kalian cepet-cepetan nunjuk siapa yang bakal jawab duluan. 1, 2, 3, 4, 5. Natasha duluan. Oke, jadi pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan ekspirasi? Ekspirasi itu tadi proses keluarnya udara dari paru-paru akibat ototnya itu berelaksasi, Bu. Otot pernapasan berelaksasi. Kemudian benar ya Natasha. Selanjutnya tadi siapa? Ada 3 lagi kan? Mau jawab? Yuk. Sebelah Natasha Gazi boleh jawab. Tadi pertanyaan itu ekspirasi ya, berarti Ya. tadi sama sih Bu sebenarnya proses keluar udara dari paru-paru melalui rongga hidung atau mulut. Karena ada proses relaksasi rongga paru-paru. Oke. Dan itu nanti tulang rusuknya jadi dadanya mengecil gitu. Iya, benar mengempis ya. Mengempis, ya. Kemudian coba siapa mau jawab dulu? Oh, Tiara. Coba Tiara jawab duluan apaan? Tiara,
Jadi kalau misalkan tadi kan apa yang dimaksud dengan ekspirasi. Ekspirasi. Jadi ekspirasi itu proses keluarnya udara dari paru-paru akibat relaksasi otot pernafasan. Oke, lanjut. Rina. Sama Ibu, jadi ekspirasi itu proses keluarnya udara dari paru-paru karena adanya relaksasi otot-otot pernafasan. Oke, benar ya. Baik, tadi pertanyaan nomor 10. Berarti 10 udah angus ya. Tadi nomor 8 juga udah angus. Sekarang coba nomor 1. Yes. Siapa duluan? Ya, Ibu hitung lagi nih sampai 5 untuk siapa duluan untuk menjawab. 5 kelamaan gak sih? 3, Bu. Ya udah, kayaknya udah pintar semua ya. Berarti Ibu hitung sampai 3. 1 2 3. Ya, Dira dulu. Dira coba jawab. Pertanyaannya apa fungsi utama sistem pernapasan? Jadi fungsi utama sistem pernapasan yang tadi udah Ibu jelasin itu untuk menukar gas oksigen atau O2 dari udara ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari darah keluar tubuh Ibu. Oke. Kemudian Balkis coba jawab ditambahkan. Iya, hampir sama sih Ibu. Sistem pernafasan itu untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh juga. Selain itu, sistem pernapasan juga berperan dalam menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Oke, benar. Coba sekarang karena nomor 1 udah selesai, kita nomor berapa? Belasan, Bu. Belasan. Boleh. Coba nomor 12. Wih, banyak. Nomor 12. Nah, coba Ibu hitung lagi ya sampai 3. 1 2. Belum dong. 1 2 3. Gaji duluan malah. Oke, terima kasih Bu. Kali itu bedanya pernapasan dada dan perut. Kalau pernapasan dada itu pakainya otot dada atau otot rusuk, jadi yang lebih mengembangkan bagian dada. Iya. Perut yang dipakai itu diafragmanya yang berkontraksi lebih dominan. Jadi si diafragmanya akan mendorong rongga perut, jadi yang mengembang tuh yang kelihatan mengembang lebih ke perutnya. Oke. Kemudian tadi siapa lagi? Ya, coba Nadia dulu. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, gerakan rongga dadanya itu akan meningkat, sedangkan kalau yang pernapasan perut itu menurun, tetapi perutnya yang memuai gitu. Terus efek pada perutnya kalau di pernapasan dada itu biasanya cenderung datar, karena kan yang meningkatnya dadanya. Terus kalau yang pernapasan perutnya mengembang ke busuk. Iya, betul. Coba Indana. Pernapasan dada terjadi dengan bantuan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Oke, tadi selanjutnya Natasha. Kalau pernapasan dada itu tadi pakai otot antar tulang rusuk gitu Bu. Jadi pas tarik nafas, dadanya itu mengembang karena tulang rusuknya naik. Kemudian kalau pernapasan perut itu pakai otot diafragma. Jadi waktu narik nafas itu diafragmanya turun dan perutnya itu kelihatan mengembang. Oke. Kemudian udah semua jawab. Selanjutnya nomor 11. 11 ada berapa? Ada 4. Berarti Ibu hitung lagi nih sampai 3. 1 2 3. Ya, Nadia dulu. Pertanyaannya itu tadi selaput tipis yang melapisi paru-paru disebut itu adalah pleura. Pleuranya itu tadi terdiri dari 2 lapisan yang memisahkan antara paru-paru dari dinding dada. Oke. Kemudian Asrina, Sama Ibu jawabannya pleura juga. coba tambahkan apa? Apa ya? Fungsinya buat apa tadi pleura? Saya Yang lain tuh mungkin. Ya udah. dia itu punya 2 lapisan. Nah, fungsinya itu untuk memisahkan
paru-paru dari dinding dada. Tadi udah jawab teman dia itu. Iya. Lanjut. Lanjut. Ini Sama, pelapis paru-paru. Ya biar apa dilapisin itu maksudnya. Iya. Hah? biar tidak bergesekan dengan organ lainnya ya. Lanjutnya nomor 7. Oh, nomor 7 dapat 3. Aduh, nomor 7 dapat 3. Nomor 7. Oh, 3. 3. Oh. Salah Bu. Ibu bingung. Ya udah. Oke, Ibu itu sampai 3 ya. 1 2 3. Enggak kok, Indana duluan. Emang ya? Cepat. Jadi apa itu bronkiolus? Ya. Cabang-cabang kecil dari bronkus yang menyalurkan udara ke alveolus dari paru-paru. Oke. Natasha mau nambahin? Iya Bu, jadi bronkiolus itu saluran udara terkecil di paru-paru yang merupakan cabang dari bronkus. Nah, fungsinya itu buat menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Oke. Bener ya. Selanjutnya Ibu minta tadi nomor berapa? Nomor 7. Selanjutnya nomor 3. 3 dapat 3 juga. Jangan FOMO ya anak-anak. 3 berarti kok kalian sama semua kartunya enggak sih? Tahu. Enggak ya. Enggak Bu, Enggak ya. Bu beda. Ya udah. Siapa duluan ya? 1 2 3. Ya. Balkis. Kok Tia sih? Saya Bu. Balkis jawab coba. Apa yang dimaksud dengan pernapasan eksternal? Pernapasan eksternal adalah proses pertukaran gas antara udara di alveolus dengan darah di kapiler paru-paru. Oke, Indira mau nambahin? Jadi O2 itu dari udara dalam alveolus berdifusi ke dalam darah kapiler paru. Kemudian karbon dioksida atau CO2 dari darah berdifusi ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Oke. Mungkin udah 1 2 3 4 5 6 2 4 6 udah 7 pertanyaan. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi nomor berapa? 2 2. Ya udah. Ya. Udah. 2 dulu ya. Yang dapat nomor 2 siapa? Tiara. Oh, Indira. Indira mau jawab, udah Tiara aja, kasihan belum jawab. Ya udah, benar ikhlas Indira. Hah? Juga belum jawab kok. Jadi rebutan tuh berdua. Ya udah, rebutan nih Sanata sama Tiara. Coba Ibu itu sampai 3 ya. 1 2 belum. 1 2 belum. Sabar. 3. Ya, Tiara dulu Sanata. Jadi pertanyaannya itu apa itu alveolus? Jadi alveolus itu merupakan kantung udara kecil di dalam paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida antara udara dan juga darah. Oke, Sanata mau nambahin? Mungkin nambahin dikit Ibu, mungkin di alveolus itu ada bagian penting dari sistem pernapasan karena berperan dalam mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Oke, betul sekali. Mungkin cukup sekian permainan kita pada hari ini. Ibu bakal bagi-bagi kelompok nih ke kalian. Kalian tuh kelompok mana aja sih? Jadi akan ada 3 kelompok. Jadi isinya itu ada 4, 3, 3 ya. Bener kan? Iya, 4, 3, 3. Jadi nanti pindah tempat duduk aja.
Di sini Oktantia, Gazi, sama Tiara satu kelompok. Oktantia, Gazi, sama Tiara satu kelompok. Oktantia, Gazi, sama Tiara. Coba pindah. Terserah mau di mana, di sebelah sini apa di sebelah sini. Ya udah, Indana tukeran. Kemudian kelompok 2 itu ada Indana, Natasha, sama Asrina. Nah, berarti sisanya ya. Oh iya benar. Nah, udah bener kan? Nah, Ibu bakal jelasin mengenai LKPD-nya dulu. Jadi kalian sini bakal menjawab LKPD-nya, jangan lama-lama ya. Jadi LKPD kita pada hari ini tentang mencari kata. Nah, kalian ada 10 pertanyaan di sini, 10 pertanyaan yang bakal kalian jawab, jawabannya akan kalian cari di sini. Ibu contohin dulu ya, Atu. Nih, misalkan nih, nomor 1, saluran pernapasan pertama yang menyaring udara masuk tadi apa? Hidung. Kalian cari jawaban sini, hidung mana nih? Hidung, apa jawaban itu bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau dari sini ke sini. Nah, bisa juga miring. Nah, tapi ini bocorin deh Atu nih. Kalau hidung itu jadi hidung itu cuma satu-satunya yang miring. Nah, hidung mana nih? Hidung ini nih. Hidung. Nanti kalian garisin. Nah, semakin banyak kalian bisa menjawab ini, itu akan menambahkan poin dari kelompok kalian ditambahkan dengan poin pribadi kalian tadi. Sehingga nanti ujungnya dapat reward dari Ibu. Terus soal selanjutnya itu ada penyebab dari penyakit yang tadi Ibu jelasin. Tadi ada asma, faringitis, sama bronkitis. Udah ya, ngerti ya? Iya, Bu. Siap. Nah, nih silahkan. Jangan lupa yang sebelahnya diisi ya, jangan berpatok ke yang depannya aja. Waktunya terus berjalan, bentar lagi harus dikumpulin. Semenit lagi ya anak-anak semua.
Iya, iya. Jadi maksudnya dari karena apa gitu? Iya, penyebabnya bisa apa? Kayak Misalkan kayak pik atau apa dari alergi segala. Tadi kan udah Ibu jelasin. virus gitu. Ya. Singkat-singkat aja nggak apa-apa jawabnya. Oke, udah selesai. Oke. Ibu hitung sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah, ye, udah selesai. Udah ya, anak-anak. Udah, jangan diteruskan lagi. Udah. Nah, jadi sistem menjawabnya itu gimana? Dari kalian jangan berdiri, nggak apa-apa, duduk aja di tempat kalian. Ibu akan mencatat berapa aja nih yang benar dari kelompok kalian. Coba kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu. Udah. Coba. Ini dapat berapa? 9. Terus satunya nggak dapat apa? Jenis yang mana? Ini yang nomor berapa sih tadi? Mana ya? Trakea. 9 sebelum. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah 9. Terus ininya? Semua dapat. Saluran bronkus akibat asap, betul. Pergelangan, iya betul. Selanjutnya udah mulai, Bu. Udah. Ya, coba dijelaskan ini kalian dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sama ya? Apaan? Masa nggak ada? Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Gerakan otot. Iya, pernapasan. D-nya cuma 1 ya di sini. Nah iya ya. Bonus. D di sini 1 lagi kan enggak ada. Bonus. Tunggu ya. Terus yang nggak ada apaan coba kalian? Nomor 8 sih bener. Nomor 8. Kamu nomor berapa? 8. Tuh, Bu. Oh iya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh iya 9 ya? Iya, Bu. Ya udah deh, bonus. Wah, berarti ini 9 juga. Yang nggak dapat 1 juga nomor 8. Tadi Ibu belum jawab. Ini tadi yang selanjutnya. Udah semua. Apa? Penyebab Coba. dari asma itu alergen, terus infeksi saluran pernapasan, rokok dan polusi udara. Kalau ini Faringitis ada infeksi virus, infeksi bakteri, iritasi karena asap, GERD atau dari asam lambung yang naik. Terus kalau bronkitis alergi, infeksi virus. oke, benar. Selanjutnya Sama, Bu, ini saya juga iya 9. Coba yang ini. ini Bu, asma alergi, infeksi saluran pernapasan, kemudian juga pemaparan zat kimia. Oh iya. Terus kalau faringitis itu infeksi virus yang paling utama, Bu. Adanya suatu virusnya itu virus influenza. Kalau bronkitis itu dia infeksi virus atau bakteri. Oke, betul ya. Nah, karena kalian sudah menjawab semua dan poinnya sudah Ibu catat, jadi ada cuma satu kelompok nih yang menjawab pertanyaan dengan benar dan dengan poin-poin dari poin-poin apa individu kalian. Jadi kelompoknya adalah kelompok 1. Ya karena mereka banyak benar dijawab pretest. Nah, jadi kelompok 1 dapat reward dari Ibu cuman kecil-kecilan aja ya. Ini induk beserta anaknya. Oke ya. Enggak. Ya, udah ya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini.
kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga semuanya. Oh iya lupa Bu.